Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi yang kami cintai. The Broadcasting Standards Commission, suatu lembaga yang menangani siaran media di dunia, yang dikutip oleh Ziauddin Sardar dalam bukunya Membongkar Kuasa Media, menyatakan media memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaruh positif, yaitu mudahnya melakukan komunikasi dan menyerap informasi. Namun di sisi lain, saat ini terkadang media sosial malah disalahgunakan pada perilaku yang tidak terpuji, seperti penggiringan opini untuk saling membenci. Penipuan terus terjadi, postingan pornografi tak bisa dihindari, bisnis prostitusi online belum terhenti, bahkan penyebaran berita hoax pun sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Betul. Lalu bagaimanakah solusi Islam terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax di media sosial adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, secara semantik ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuha, merupakan huruf nida yang dibubuhi hak li tanbih. Intinya merupakan seruan sekaligus kepada insan-insan beriman yang dirangkaikan dengan jumlah syartiyah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ay kifu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bihi asodako huwa am kadaba. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka diamlah sampai kalian mendapatkan kejelasan tentang benar atau bohongnya berita tersebut. Demikianlah penafsiran Syekh Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Miqbas halaman 322. Secara filosofis, ayat ini merupakan landasan metodis bagi kita dalam menghadapi maraknya berita hoax di media sosial dengan cara bersikap selektif akomodatif terhadap seluruh informasi yang ada di media sosial. Dengan kata lain, jika kita mendapatkan informasi, hendaknya melakukan cek and recheck terhadap kebenaran berita tersebut. Dan jangan langsung di-share ke yang lain sebelum terbukti kebenarannya. Selain itu, jika terdapat postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian, tindakan makar, penipuan, dan yang berbau pornografi yang sudah melanggar etika komunikasi dan informasi serta mengabaikan aturan ilahi, maka kita harus tegas menolaknya sekalipun dengan dalih seni dan kebebasan berekspresi. Betul! Sebagai bukti, sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 723 berita hoax seputar COVID-19. Bahkan Kementerian Kominfo telah menemukan dan melakukan pemutusan akses terhadap 565.449 konten negatif dan melakukan penerbitan klarifikasi terhadap 1.773 misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat. Di lain kesempatan, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri mengemukakan pihaknya bertindak tegas terhadap pemilik akun media sosial yang melanggar undang-undang IT seperti mengandung berita hoax dan lainnya dengan cara memberikan peringatan virtual police atau PVP dan melakukan pemblokiran karena akun tersebut dapat menimbulkan ketegangan, perpecahan, permusuhan, bahkan dapat menghambat kemajuan. Lalu mengapa kita harus selektif? Sebab peradaban umat manusia pada abad ke-21 ini merupakan era teknologi dengan menggunakan multimedia yang global dan sangat canggih. Bahkan John Naisbitt, seorang futurolog, mengatakan, we are moving toward the capability to communicate anything to anyone, anywhere, any form, voice, data, text or image at the speed of light. Kita sedang bergerak ke arah kemampuan berkomunikasi apa saja kepada siapapun, dimanapun, berbentuk apapun, baik itu suara, data, tulisan, gambar, dengan menggunakan kecepatan suara. Dengan demikian hadirin, saat ini manusia sedang dimanjakan oleh kemajuan multimedia di mana komunikasi tidak lagi memakai surat, melainkan menggunakan handphone dengan berbagai fasilitasnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Belajar tidak lagi menggunakan buku, melainkan menggunakan komputer dan internet.
Jika kita tidak selektif dalam menggunakan media sosial, maka kami khawatir bukannya kemajuan yang diharapkan, malah kehancuran yang didapatkan. Generasi milenial beradab yang dicita-citakan, malah generasi biadab yang jadi kenyataan. Bukannya kebahagiaan yang dirasakan, malah kesengsaraan yang penuh penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah solusi dasar untuk menggunakan media sosial saat ini? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, ayat ini merupakan landasan strategis bagi kita dalam menghadapi pengaruh media sosial agar tidak terjadi efek negatif, yakni dengan menjadikan media sosial sebagai media dakwah. Karena Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA menyatakan bahwa dakwah dalam pengertian integralistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mengubah manusia agar bersedia masuk ke jalan Allah. Hal ini sebagaimana terangkai dalam kalimat wal takum minkum ummah, ai wal takum minkum ta'ifatu yad'una li da'watillah lil amri bikulli ma'rufin wan nahyi an kulli munkarin. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang berdakwah menuju jalan Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikianlah penjelasan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 221. Lalu bagaimanakah aplikasi dakwah melalui media sosial saat ini? Yakni dengan menjadikan media sosial sebagai alat transformasi dan kulturisasi nilai-nilai syariat Islam melalui media yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi membaca berita hoax, Melainkan membaca berita yang hak, tidak lagi mengkonsumsi postingan ujaran kebencian, melainkan ajakan mencintai sesama insan, tidak lagi diadu dombakan oleh sebagian golongan, melainkan ajakan kerukunan dan perdamaian yang terus digelarakan. Betul. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, hendaknya selektif dalam menerima informasi yang didapatkan. Gunakan media sosial sebagai sarana dakwah yang menyejukkan. Laporkan oknum-oknum yang meraih keuntungan di balik penyebaran berita hoax yang bertebaran. Setuju hadirin?
Jika langkah tersebutlah kita lakukan, kami yakin media sosial akan menjadi sarana dakwah dalam mewujudkan insan-insan beriman dan beramal kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah dan maha agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa sikap selektif dalam menggunakan media sosial adalah perilaku positif. Bahkan berdakwah dengan aktif melalui media sosial adalah sikap produktif dalam mewujudkan insan-insan beriman dan terhindar dari perilaku negatif. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah syair karya Qasidah Nidaria. Facebookmu wabah melanda, meracuni semua usia. Transaksi apapun terjadi, media, iklan hingga pornografi. Facebook jejaring sosial, banyak teman dikenal. Facebook sudah mewabah, berbagai kalangan merasakan akibatnya. Facebook bisa jadi positif, Facebook bisa jadi negatif, tergantung manusianya, itu yang sangat kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.